Dialog Faik. Kali ini kita cerita tentang gigi lagi yuk. Karena kemarin kita sempat membahas mengenai asuransi BPJS Kesehatan yang kita kenal selama ini sebagai kartu yang digunakan para pesertanya untuk berobat ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, baik negeri maupun swasta. BPJS Kesehatan itu sendiri sebagai bentuk universal health coverage di setiap warga negaranya. Upaya yang dilakukan ini mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional ini sejak tanggal 1 Januari 2014. Sejak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional ini, berlaku pula BPJS Kesehatan untuk semua fasilitas kesehatan termasuk pelayanan gigi dan mulut. Nah, apa aja sih perawatan gigi dan mulut yang di-cover oleh asuransi BPJS Kesehatan? Ini ya, beberapa daftar di sini ya. Pada dasarnya, BPJS Kesehatan itu melakukan pendekatan promotif dan preventif. Bagaimana cara mencegah sebelum sakit? Otomatis, untuk pelayanan yang diberikan dilakukan secara berjenjang melalui rujukan yang bertingkat dari fasilitas tingkat kesehatan pertama atau FKTP atau seperti klinik, kemudian puskesmas, itu termasuk jenis FKTP-nya ya, dilanjutkan ke rujukan berjenjang di atasnya atau yang disebut sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKTRL. Nah, dengan adanya sistem kesehatan yang berjenjang seperti ini, sebenarnya akan mempermudah pasien juga. Namun, dalam pelaksanaannya mungkin agak sedikit ribet ya. Ribetnya kenapa? Ya, tentunya dengan adanya rujukan berjenjang, setiap pasien yang menggunakan asuransi BPJS Kesehatan harus memiliki rujukan dari klinik tempat bernaung atau fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat ia bernaung. Bisa puskesmas, bisa klinik swasta. Nah, untuk lanjut aja ke poinnya, untuk pelayanan gigi dan mulut apa aja yang di-cover? Seperti yang aku cantumin di sini ya. Sebenarnya untuk daftar-daftar yang ada di sini itu terlalu general. Jadi kadang pasien sendiri itu nggak paham mengenai kondisinya sendiri dan juga keparahannya tentunya akan sangat berpengaruh terhadap asuransi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Nah, selain itu, PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia memberikan surat edaran pada tahun 2017 mengenai jenis-jenis pelayanan apa saja yang akan di-cover BPJS Kesehatan. Sebenarnya sih sama ya poinnya, cuma pada poin nomor terakhir dan mengenai tambalan itu di situ tertera tempatan gigi saja, tidak ada jenis bahan yang dipakai. Lalu untuk kondisi apa saja yang bisa ditangani di klinik dan kondisi apa saja yang bisa ditangani di rumah sakit, sebenarnya sih tergantung dengan kondisi keparahan dan diagnosa kasus itu sendiri. Pada dasarnya, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu difokuskan untuk pelayanan yang bersifat promotif dan preventif sebagai bentuk pencegahan. Namun karena masyarakat kita masih banyak yang belum sadar untuk lebih baik mencegah daripada mengobati, alhasil masyarakat atau orang-orang datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, klinik ataupun puskesmas untuk melakukan perawatan. Yang alhasil itu bukan pendekatan yang bersifat promotif dan preventif, melainkan sebagai bentuk tindakan kuratif atau melakukan perawatan. Seperti contohnya adalah kondisi gigi yang lubang. Lubang seperti apakah yang bisa dilakukan perawatan di klinik dan lubang seperti apakah yang sebenarnya tidak bisa dilakukan di klinik dan harus dirujuk ke rumah sakit? Rata-rata kalau lubangnya sudah mencapai kedalaman hampir mengenai pulpa atau jaringan saraf gigi, sudah terinfeksi oleh kuman, biasanya itu sudah tidak bisa dilakukan perawatan di klinik, melainkan dokter gigi yang ada di klinik merujuk ke rumah sakit jika pesertanya atau pasien tersebut menggunakan asuransi BPJS Kesehatan. Yang jadi masalah adalah apabila rumah atau masyarakat yang berada di daerah dan jauh dari rumah sakit rujukan. Hal itu akan sedikit membuat pasien berpikir dua kali. Kalau misalkan dirujuk itu satu jauh, kemudian kalau misalkan dirawat di klinik tentunya sudah tidak bisa dipakai asuransi BPJS Kesehatannya. Itu gimana solusinya? Ya memang sebenarnya kembali lagi ke pasien itu sendiri. Kalau misalkan memang yang bersangkutan mau bersabar mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan, ya sebenarnya diikuti saja meskipun itu jauh. Namun jika waktu dan kemudian jarak yang tidak bisa ditempuh, perawatan yang harus dilakukan misalkan seperti perawatan saluran akar atau perawatan saraf gigi, ya memang tidak bisa di-cover di klinik. Alhasil, ya pasien harus berpindah menjadi pasien umum atau mungkin fee for service. Sebenarnya kembali lagi ya ke kebijakan peraturan masing-masing daerah. Coba besok dikonfirmasi ke fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Nah, untuk kondisi-kondisi poin yang berbeda dari surat edaran PBPDGI dan di buku panduan BPJS Kesehatan mengenai pelayanan gigi, nah
di sini ada poin dari jenis tambalan. Nah, tambalan apa yang dimaksudkan di sini? Biasanya sih kembali lagi juga ke kasus yang dialami dan diagnosanya juga mendukung, seperti contohnya kedalaman atau lubangnya belum terlalu dalam atau masih mencapai dentin. Mungkin itu juga bisa dilakukan perawatan di klinik, tapi kembali lagi ya, ditanyakan ke dokter giginya masing-masing. Nah, yang poin selanjutnya, surat edaran yang berbunyi scaling gigi pada gingivitis akut dan yang satu scaling gigi 1 tahun sekali. Nah, ini juga kembali lagi dikonsultasikan ke dokter gigi masing-masing fasilitas kesehatan yang tersedia. Mengacu pada surat edaran, memang yang di-cover hanya yang mengalami gingivitis akut atau kondisi gusi yang sering berdarah secara tiba-tiba tentunya. Jika mengikuti yang e-book BPJS Kesehatan, memang tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan meskipun bukan kondisi gingivitis akut. Kembali lagi ke fasilitas kesehatan dan dokter giginya yang menangani kasus kalian ya. Untuk penjelasan berikutnya, next video ya. Semoga nggak bikin pusing ya. Simpelnya adalah kamu sering aja konsultasi dulu terhadap dokter gigi yang ada di fasilitas kesehatan yang menaungi kamu mengenai apakah kasus ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau harus dirujuk. Nah, jika memang harus dirujuk, tandanya gigimu itu sudah tidak bisa dirawat di klinik atau di puskesmas tersebut. Jadi, sering-sering konsultasi supaya kamu tercerahkan ya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini sebagai dukungan kalian. Salam sehat!